Halo Miss Dina, halo teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga masih tetap sehat dan juga bersemangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Perkenalkan, nama saya Lavina Natania. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai mindfulness. Nah, mungkin teman-teman pernah ngalamin overthinking, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, ataupun produktivitas yang berkurang seperti maunya rebahan, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, ini adalah kasus-kasus kaum rebahan. Ternyata kasus-kasus ini bisa diatasi dengan mindfulness. Mindfulness sendiri dulunya itu sudah pernah ada ya. Jadi sebelum Masehi pun para pertapa sudah menerapkan mindfulness tetapi dengan nama semedi. Kemudian seiring berjalannya waktu namanya pun berubah menjadi mindfulness, meditasi ataupun konsentrasi. Nah, meditasi ini memiliki arti bahwa kita memfokuskan pikiran kita. Jadi kita betul-betul memusatkan apa yang kita pikirkan ke satu objek. Jadi kita meminimalisir distraksi atau gangguan-gangguan dari luar. Sehingga kita betul-betul bisa memanfaatkan momen secara maksimal. Nah, meditasi ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah meditasi pernapasan. Jadi, teman-teman bisa mencoba nih untuk mengatur pernapasan. Nah, kita coba latihan bareng-bareng ya. Jadi, kita coba tegakkan badan kita, kemudian menaruh tangan kita di atas pangkuan kita. Kemudian kita perlahan memejamkan mata, kemudian mencoba memerhatikan nafas kita. Jadi, kita coba tarik panjang nafas kita. Tarik, tahan sebentar, kemudian buang secara perlahan. Tarik pelan, tahan, buang. Nah, jika kita lakukan secara terus-menerus, itu bisa meningkatkan konsentrasi kita karena kita betul-betul memerhatikan nafas kita ya. Jadi pikiran-pikiran lain itu coba kita bisa atasi dengan cara menarik kembali. Misalkan kita pas meditasi tiba-tiba kepikiran mau makan apa, itu kita bisa tarik lagi ke objek kita saat itu, yaitu pernapasan. Kedua adalah tentang cinta kasih. Jadi cinta kasih ini ketika kita biasanya memiliki amarah yang lagi menggebu-gebu, kita bisa coba untuk latihan mindfulness tentang cinta kasih. Jadi kita coba duduk diam, kemudian kita berharap agar orang lain bahagia. Semoga saya bahagia, semoga orang tua saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, jika kita lakukan secara terus-menerus, maka kita juga bisa melatih agar kita bisa bersimpati dengan orang lain ataupun sebagainya. Meditasi sendiri ini memiliki beberapa macam manfaat. Yang pertama adalah pengendalian diri, di mana kita bisa mengendalikan diri kita di berbagai situasi karena kita fokus apa yang kita rasakan, bagaimana respon luar, apa yang kita pikirkan, ucapan, dan kita perbuatkan itu betul-betul kita perhatikan. Jadi kita pertimbangkan apa yang mau kita bicarakan, apa yang mau kita pertindakan. Jadinya betul-betul bisa melakukan sesuatu secara maksimal karena kita sudah pertimbangkan atau berpikir lebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas, di mana ini pernah saya alami sendiri. Jadi saat saya SD itu sekolah saya betul-betul menyuruh siswanya untuk memeditasi. Jadinya sebelum kita melakukan senam bersama itu kita semuanya melakukan meditasi. Saya melakukan itu secara terus-menerus sehingga bisa dibilang kemampuan akademik saya juga bisa meningkat karena saya betul-betul fokus ketika guru saya menjelaskan materi. Jadi misalkan ada gangguan dari teman ataupun dari subjek-subjek lain, itu bisa saya minimalisir. Jadi bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri. Nah, dari yang saya ceritakan ini, jadi banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan dari mindfulness.
Dan mindfulness ini terkenal cukup populer di kalangan psikologi. Saya harap semoga teman-teman bisa meluangkan waktu untuk bermeditasi sebentar, karena nggak harus 1 jam, ternyata bisa 1 jam, 2 jam, ataupun beberapa menit. Jadi misalkan cuma 5 menit itu juga nggak apa-apa, yang penting kita bisa fokus untuk melatih fokus kita. Jadi apa yang kita kerjakan pun benar-benar bisa maksimal. Karena mungkin teman-teman sering multitasking kan, ternyata itu tidak efektif loh. Mungkin cepat bisa mengerjakan apapun, tetapi nggak bisa maksimal karena ibaratnya fokus kita itu terpencar menjadi beberapa bagian, sehingga pikiran kita pun ambiar karena nggak tahu harus mesti mengorbankan atau fokusnya kemana gitu. Saya harap meditasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.